Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya pagi hari ini kita semua antusias untuk memuji Tuhan. Amin. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2026. Biarlah kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, sebab anugerah-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan setia memelihara kehidupan kami di tahun-tahun yang sudah kami lewati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh terus nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini juga Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau Allah hadir bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa segenap ucapan syukur kami Tuhan. Hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Hati yang rindu untuk meninggikan Kau Tuhan lebih dari segalanya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau Allah satu-satunya yang ditinggikan pagi hari ini Tuhan di dalam seluruh hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita yang terbaik. Kita bersyukur sebab Allah kita sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada pagi hari ini semua karena kemurahan-Nya. Semua karena kebaikan-Nya. Semua karena cintanya atas setiap kita. Terima kasih Bapa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu seperti pelangi sehabis hujan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat cintanya atas hidup kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai pernah
Bapak Ibu Saudara nyatakan di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan terang. Bila ini jadi ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa setiap kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Di hadapan Tuhan, bahwa setiap kita boleh ada karena kebaikannya, karena cintanya atas hidup kita. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. Semua yang kami lewati
Sungguh kami bersyukur dan kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau ditinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Boleh lihat kanan kirinya, sahabat-sahabat kita di wajah yang baru di tahun 2026, wajah yang penuh berkat. Amin Bapak Ibu. Mari kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita, menyanyi dan menari buat Tuhan kita. Sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang setia menuntun setiap kami Tuhan. Mari bersuka di hadapan Tuhan, nyatakan. Bersuka karena kasih-Mu.
Tuhan, sehingga kami tidak pernah tersesat ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk terus hidup terhubung dengan Engkau. Allah yang menjadi sumber kehidupan di dalam hidup kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terus Tuhan, terus tuntun langkah kami Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri ya Bapa. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami harus terus hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama nyatakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari berbicara atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu terus melekat kepadamu. Dan firman-Mu itu Tuhan menjadi penuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu.
Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya tahun yang baru adalah satu momen buat setiap kita mengawali dengan sesuatu hal di tengah segala harapan-harapan yang kita miliki di tahun ini. Ya, mungkin tahun yang lalu banyak harapan juga yang tidak tercapai di dalam kehidupan kita, tetapi jangan khawatir, kita sudah memasuki tahun 2026 dan masih hidup saat ini, berarti masih ada pengharapan di dalam kehidupan kita, amin. Dan Tuhan masih menyertai kita, amin. Dan tahun ini kita akan belajar tentang tema yaitu yang diambil daripada Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Jadi ini adalah ayat tema tahun 2026. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini ayat yang seringkali kita gunakan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini, maka kita bisa simpulkan dengan apa yang menjadi tema di tahun ini, yaitu mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Satu kunci buat setiap kita, di mana setiap kita diharapkan mengalami Tuhan di dalam hari-hari yang kita miliki. Dan jadi di sini berbicara tentang bagaimana kita memiliki keakraban di dalam keseharian kita. Akrab dengan siapa? Tentunya bukan akrab dengan dunia ini. Tetapi setiap kita diharapkan untuk bisa akrab dengan Allah secara lebih baik lagi. Kalau mungkin tahun yang lalu kita berusaha untuk akrab dengan Tuhan, tetapi banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi yang kita hadapi. Karena dunia yang sering kali menarik diri kita dengan begitu rupa. Sehingga ketika kita punya komitmen untuk membaca Alkitab, tetapi ternyata kita tidak selesai membaca Alkitab. Kita punya komitmen untuk berdoa setiap pagi bangun jam 5, ternyata kita membangkong terus. Kita punya komitmen untuk berbuat kasih atau melakukan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata kita tidak lakukan karena kita sering kali mempertahankan hak kita. Ini untuk saya, ini untuk saya. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Allah inginkan di dalam setiap kita, Allah ingin kita mengalami Tuhan di dalam hubungan-hubungan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah hidup berbuah. Artinya adalah hidup yang benar-benar produktif, kreatif, bermakna, dan berbahagia tentunya. Jadi Allah inginkan setiap kita menjadi pribadi yang tidak biasa saja. Tetapi Allah ingin setiap kita menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dari apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu ini menjadi satu momen buat setiap kita untuk menjadi pribadi yang bermakna dan berbahagia. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Saya percaya setiap kita ingin berbahagia.
Amin. Bersukacita. Amin. Itu. Nah, ini adalah dua kata yang menjadi kunci buat setiap kita untuk mengarungi tahun 2026. Dan saya harapkan ini bukan sekedar hanya logo saja. Tetapi kita bisa jadikan ini satu pelajaran, pengajaran secara pribadi di dalam hari-hari kita. Nah, mengalami Tuhan dan hidup berbuah adalah dua kondisi yang tak terpisahkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mengalami Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, maka setiap kita akan menjadi orang-orang yang berbuah pastinya. Tidak mungkin orang yang mengalami Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tetapi dia tidak pernah berbuah sama sekali. Ini artinya adalah menjadi orang Farisi, saya percaya seperti itu. Kita tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan, memahami Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah inginkan setiap kita dalam kondisi ini menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Dan harapannya adalah tahun ini kita memperoleh kepastian di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan pasti? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal itu. Di dalam Yesus, di dalam janji Tuhan, bahwa setiap kita yang mendekat kepada Tuhan, maka dia akan pasti berbuah. Ada beberapa kunci di mana setiap kita akan mengalami keakraban dengan Tuhan. Dan di sini disingkat dengan istilah IKKP. Apa itu IKKP? Yang pertama adalah I, itu adalah iman. Jadi setiap kita percaya kepada apa yang Yesus katakan, itu yang harus kita lakukan. Jadi sepanjang tahun ini kita harus hafal tentang hal ini. Dan kita akan pelajari di minggu-minggu yang ada di tahun ini. Yang pertama adalah iman. Iman percaya kepada yang Yesus katakan di dalam kehidupan kita. Kemudian K itulah adalah kasih, yaitu relasi yang Yesus gambarkan kita seperti pohon dan carang. Seperti pokok dan carang di dalam kehidupan kita. Kemudian K itu kerendahan hati. Jadi setiap kita ketika menerima firman Tuhan dibutuhkan kerendahan hati untuk memahami dan mengerti bahkan melakukan di dalam keseharian kita. Kemudian P-nya adalah pengharapan. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa ada pengharapan di tengah segala tantangan yang kita miliki di tahun 2026. Kita tidak tahu apa tantangan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi hal yang nyata ada pengharapan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita harus selaras dengan pengharapan itu. Kemudian yang kedua adalah 3M. Ini juga diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. 3M di sini berbicara hidup memuliakan Tuhan. Jadi Allah inginkan setiap kita selalu memuliakan Tuhan. Kemudian M yang kedua adalah hidup maksimal. Apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi talenta kita, apa yang diberikan Allah di dalam kehidupan hari-hari kita, kita harus maksimalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian M yang ketiga adalah hidup memberkati orang. Jadi setiap kita diciptakan Allah, dipanggil Allah untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang menjadi landasan buat setiap kita di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, IKKP dan 3M yang kita akan terapkan sepanjang tahun ini. Siap Bapak Ibu Saudara?
Jadi ini adalah satu kurikulum yang kita miliki di dalam gereja kita. Bersyukur kita tahun lalu punya kurikulum level up, kan? Ya, kita tidak memaksakan kita mau level up atau tidak, tetapi kita berupaya untuk membawa setiap jemaat untuk level up, gitu. Nah, minggu ini tadi baru intermezzo Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita akan belajar dengan tema senantiasa dekat, senantiasa segar. Topiknya adalah peranan iman kepada Kristus dalam keakraban dengan Dia. Kita ambil dari apa yang difirmankan Tuhan sesuai dengan firman atau tema di dalam tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui, kita memiliki banyak kesibukan dan banyak kegiatan di dalam kehidupan kita. Di tahun yang kemarin mungkin kita disibukkan dengan berbagai hal yang membawa kita kepada situasi-situasi tertentu. Dan kalau kita melihat zaman saat ini, kondisi saat ini, kita juga seringkali dibawa kepada satu ranah tersendiri. Ranah di mana setiap kita mengikuti arus daripada dunia. Kalau kita melihat perkembangan gadget saat ini, kita bisa melihat bagaimana orang-orang disibukkan dengan satu sikap. Sikap apa Bapak Ibu Saudara? Sikap nunduk, bukan tunduk. Betul nggak Bapak Ibu? Di mana kita duduk, pasti kita akan nunduk. Pindah ke sana, nunduk. Apa yang dilakukan? Melihat gadget. Betul nggak? Kita disibukkan dengan Facebook, kita disibukkan dengan Instagram, kita disibukkan dengan WhatsApp, kita disibukkan dengan TikTok yang ada. Jadi kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang nunduk. Jadi ini adalah satu arah yang diarahkan dunia supaya kita sibuk dengan hal itu. Sehingga kita lupa dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita seringkali beralasan ketika kita nunduk, oh saya tidak main TikTok. Oh saya tidak lihat Instagram, saya lagi baca Alkitab. Wah rohani banget Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah ditanya apa yang dibaca, apa ya tadi? Apa ya gitu. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita dibawa kepada satu situasi dunia yang merusak diri kita untuk mengikuti alurnya. Itu yang terjadi. Ini adalah kengerian yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rohani. Setiap kita tidak lagi disibukkan untuk melayani. Kita tidak disibukkan untuk mencari jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita disibukkan dengan gadget kita. Bukankah itu pekerjaan iblis? Bukankah itu alurnya daripada iblis yang sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya? Nah, pagi hari ini setiap kita harus mengubah hal itu. Setiap kita harus menyadari hal itu. Allah ingin setiap kita lebih terkoneksi dengan Tuhan. Allah ingin setiap kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Di mana ini adalah satu cita-cita Allah yang Dia gembar-gemborkan mungkin ribuan tahun yang lalu di dalam kehidupan orang-orang yang ada pada waktu itu. Di mana setiap kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari kita. Sehingga 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita, di mana Dia datang ke dunia untuk menjadi pribadi yang bisa menyelamatkan setiap kita.
itu adalah satu bukti bagaimana Allah sangat care kepada kita. Dia menginginkan mendekat kepada kita. Dan itu dia nyatakan 2000 tahun yang lalu. Melalui kematian Yesus. Melalui kelahiran Yesus. Melalui kebangkitan Yesus. Dia nyatakan sebagai bukti bahwa dia ingin mendekat kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima sebagai ayat perenungan di minggu ini. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carang. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat yang ada di situ, maka di situ diterangkan bahwa setiap orang yang hidup dalam keadaan segar, bukan keadaan kering, agar orang yang hidup dalam keadaan yang produktif, berbuah banyak, bukannya pribadi yang tidak berguna, agar ketika orang berdoa, maka doa mereka tidak sia-sia, namun dikabulkan oleh Tuhan, agar orang hidup dalam kehidupan yang memuliakan Bapa, bukan untuk menjadi cemooh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi. Di sini Tuhan Yesus tidak menyebutkan satu aturan-aturan tertentu buat setiap kita. Tetapi di sini ada satu hal yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu relasi. Relasi kepada siapa? Relasi kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak membuat aturan. Kamu harus seperti ini, harus begini, harus berbuat seperti ini. Tetapi kalau kita baca di ayat-ayat ini, satu kunci yang penting buat setiap kita orang percaya untuk berbuah, untuk menghasilkan adalah relasi. Tanpa adanya relasi dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kering. Bahkan tidak berguna. Bahkan dicampakkan. Bahkan dibakar. Itu yang terjadi. Sehingga setiap kita diharapkan punya relasi yang baik. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar. Kita bisa menelaah lebih dekat bagaimana keakraban kita dengan Kristus dapat terjalin. Hal yang perlu kita pahami adalah kunci utama adalah iman percaya kita. Karena tanpa iman, maka kita tidak akan pernah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iman adalah kunci penting buat setiap orang percaya. Nah, iman seperti apa? Yang pertama, iman yang diwujudkan dengan percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa sumber kehidupan kita adalah hanya Kristus. Satu-satunya. Makanya di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Ini berbicara tentang bahwa Tuhan adalah pokok di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan setiap kita ini adalah carang-carangnya. Artinya sebuah pohon, bila carang-carangnya dipangkas, maka pohon itu akan tetap hidup. Tetapi carang-carangnya yang dipangkas itu pasti akan mati. Jadi ada satu hubungan yang penting sekali antara carang dan pokok. Dan kalau kita tidak melekat pada pokok itu, maka kita akan mati. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah nonton di televisi
Ya mungkin ada yang pernah lihat dengan istilah musim. Di beberapa negara memiliki 4 musim. Ada apa? Musim gugur. Terus musim dingin. Musim kering. Musim semi. Nah, di daerah itu pohon ketika menghadapi musim gugur, maka apa yang terjadi? Dia akan gugur. Apakah dia mati? Tidak. Di musim dingin mereka seperti pohon yang kering, kerontang. Dan mungkin kita berpikir kalau tidak terbiasa dengan situasi itu, oh gersang, mati semua pohon. Tetapi dalam satu titik, di musim semi, maka pohon itu akan mengeluarkan tunas-tunasnya, bersemi kembali. Dan ini adalah satu momen kehidupan yang ada di musim itu. Di mana sesuatu atau pohon yang masih tetap sepertinya kering, tetapi ketika tetap memiliki pokok yang baik, dia akan bersemi. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki pokok di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi ranting-ranting yang akan mati. Kita memiliki pokok yang benar di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Yang membawa setiap kita, yang memberikan setiap kita satu kehidupan tersendiri di dalam hari-hari kita. Dan itu yang terjadi. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa di tengah segala musim-musim yang kita miliki, setiap kita harus percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang nyata. Amin. Setiap kita pasti ngalami bagaimana dia menjadi sumber kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa kita harus senantiasa bergantung pada Kristus. Mau tidak mau, setiap kita harus bergantung kepada Kristus. Apa yang ada di dunia ini kita tidak bisa andalkan. Bahkan keluarga kita tidak bisa andalkan. Hanya Kristus yang menjadi andalan kita. Siapa yang menjadi pengharapan di dunia ini? Mungkin orang-orang yang hebat di sekitar kita, atau keluarga-keluarga kita yang kaya, yang mungkin memiliki kedudukan bahwa kemampuan di sekitar kita. Atau mungkin kita di dalam jemaat kita berpikir ada orang-orang yang kaya di jemaat kita bisa menjadi pengharapan di dalam gereja itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Gereja ini berdiri karena kasih Tuhan. Bukan karena kehebatan kita semua. Tetapi semua adalah rencana dan rancangan Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi ada pengharapan yang nyata yang harus kita miliki, yaitu Yesus sebagai gantungan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu semua, maka setiap kita bukan hanya sekedar mengetahui tentang Kristus. Bukan sekedar mengakui dan percaya kepada Kristus. Namun harus kita wujudkan dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya percaya, kita hanya mengetahui tentang Kristus, kita hanya mengakui tentang Kristus, itu belum menjadi satu ketentuan bahwa kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Betul nggak?
namun kebanyakan orang hanya percaya, hanya mengakui. Percaya Tuhan Yesus? Percaya. Ya, kan, gitu. Kamu yakin mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu? Iya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah bergantung sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus? Pasti jawabannya seperti itu. Karena ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita, acap kali kita tidak bergantung kepada Allah. Benar apa benar? Keantem masalah sedikit, siapa yang kita andalkan? Siapa yang menjadi gantungan di dalam kehidupan kita? Itu akan terlihat dengan persoalan-persoalan yang kita miliki. Philip Melanchthon adalah rekan sepelayanan daripada Martin Luther, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia menuliskan sebuah kalimat di dalam buku yang dia karang pada waktu itu, yaitu tahun 1521. Dia mengatakan bahwa iman yang sejati itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama adalah notitia. Ini bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, bahasa Latin, sorry. Yang pertama adalah notitia, yaitu pengetahuan tentang Injil. Jadi setiap kita wajib punya pengetahuan ini, memang wajib. Makanya kita harus membaca Alkitab. Karena tanpa pengetahuan maka kita akan menjadi orang-orang yang omong kosong. Dalam arti memahami Alkitab hanya sekedar memahami. Kemudian yang kedua adalah asensus. Ini adalah menyetujui bahwa Injil adalah benar. Jadi 3 poin penting buat setiap kita bahwa kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Yaitu notitia, asensus, menyetujui bahwa Injil adalah benar. Kemudian fiducia. Ini artinya berserah kepada Kristus. Jadi menyatakan bahwa diri kita adalah milik Kristus seutuhnya. Tanpa hal ini, maka kita sebenarnya bukan orang-orang yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Jadi dari pemahaman ini kita bisa memahami bahwa iman itu tidak terlepas dari apa yang kita ketahui, percayai, tetapi kita juga harus menyetujui kebenaran yang diwujudkan di dalam firman itu. Jadi iman percaya kita kalau pingin penuh, 3 hal ini harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa hal itu maka akan sia-sia. Kita tahu di sekitar kita, walaupun banyak orang percaya, mengakui Yesus, namun belum tentu di sekitar kita dia bergantung kepada Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah satu pernyataan Tuhan Yesus sendiri buat setiap kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pernyataan tegas yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan kadang-kala kita berpikir, saya bisa. Saya mampu, saya sanggup. Dengan kepandaian kita mungkin, dengan kekayaan kita mungkin, dengan kehebatan, kedudukan yang kita miliki mungkin. Tetapi itu tidak berlaku bagi Tuhan. Tuhan sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi
Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita akan sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Jadi kalau kita percaya di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bergantung kepada Kristus. Tahun depan kita belum tahu. Betul? Tahun ini apa yang terjadi kita belum tahu. Bapak Ibu tentu ingat di masa COVID, banyak orang punya rencana dan rancangan. Tetapi ketika ada COVID datang, rencana dan rancangan itu habis, tidak terwujud. Berapa banyak orang yang stres? Berapa banyak orang yang bunuh diri karena situasi itu. Tanpa bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah di tahun ini. Makanya saya harap setiap kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, ayo bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Kristus. Relasi adalah sesuatu hal yang penting buat setiap kita. Kalau kita berbicara di dalam dunia bisnis, relasi itu adalah hal yang utama. Karena tanpa relasi, maka bisnis kita tidak akan berjalan dengan baik. Satu perdagangan, kalau tanpa adanya relasi, maka perdagangan itu tidak akan berjalan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita dagang, tapi tidak punya relasi sama sekali. Siapa yang mau beli? Ya, butuh relasi. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dibutuhkan relasi yang baik. Di situ juga dikatakan di ayat yang kelima, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ada amin. Jadi kuncinya adalah siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi bukan hanya Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Iman yang terkuat kadang-kala kan kita mengatakan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Ya enggak? Di mana Kristus? Ada di sekolah minggu berkata, ada di dalam hatiku, ya kan gitu kurang lebih dikatakan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tinggal di dalam dia? Kita sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh tinggal di dalam dia. Itu menjadi suatu pertanyaan yang penting. Karena endingnya kita akan lihat. Harapannya di sini dikatakan apa? Ia berbuah banyak. Tetapi secara kenyataannya tidak seperti itu. Kita hanya berkata bahwa Yesus tinggal di dalam diri kita, tetapi kita tidak pernah bahkan hanya keluar masuk di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Kepahitan jalan terus. Iri hati jalan terus. Gontok-gontokan jalan terus. Ngomongnya apa? Tinggal di dalam Kristus. Tetapi apa yang ada di dunia ini masih kita kerjakan, kita lakukan. Sehingga apa yang kita dapatkan bukan buah-buah yang baik tentunya. Tetapi buah-buah yang jahat, yang ditabur iblis di dalam kehidupan kita. Itu kenyataan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan, kalau kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, itu ibaratnya seperti gelas. Sebuah gelas dimasukkan ke dalam ember yang berisi air.
Jadi ketika gelas kita masukkan ke dalam ember yang berisi air, apa yang terjadi terhadap gelas itu? Akan masuk ke dalamnya, seutuhnya, semuanya. Apakah ada rongga-rongga yang kosong yang tidak dimasuki oleh air? Tidak, semuanya terisi dengan air. Itu adalah kita hidup di dalam Tuhan. Seperti itulah kita seharusnya hidup di dalam Tuhan. Jadi gambaran dari relasi yang akrab dengan Tuhan adalah sepenuhnya masuk di dalam Tuhan. Itulah relasi yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam relasi itu kita semakin akrab dengan Tuhan dan semakin berbuah. Bila kita lepas dari pokok anggur, maka kita tidak akan berbuah. Jangan sampai kita terlepas dari pokok anggur. Kita masuk di dalam relasi daripada Allah. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati tidaklah cukup hanya kita ketahui ataupun setujui. Namun harus juga disertai dengan penyerahan diri dalam ketaatan kepada apa yang Yesus katakan ketika kita membangun keakraban dengan Tuhan. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa iman yang sejati tidaklah cukup hanya kita ketahui ataupun setujui. Kemudian peliharalah komunikasi yang bersifat dua arah, bukan satu arah. Jadi mungkin selama ini kita hanya satu arah berkomunikasi dengan Tuhan. Pagi hari bangun berdoa, ngomong sama Tuhan. Tapi enggak pernah dengerin apa yang dikatakan Tuhan. Betul enggak? Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini, bersyukur atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Engkau berikan, luar biasa Engkau Tuhan. Amin. Bangun, langsung melakukan aktivitas kita. Bukan seperti itu yang Allah inginkan. Tetapi kita punya komunikasi dengan Tuhan dua arah. Kita bisa bayangkan kalau kita hanya punya komunikasi satu arah. Betul nggak? Saya ngobrol mungkin sama Bapak Paulus. Pak Paulus gimana kabarnya? Ya, enak kan hari-hari? Gimana keadaan ekonomi dan lain sebagainya? Selesai. Dia jawab enggak? Saya pergi udah. Dia enggak mungkin jawab. Itu komunikasi satu arah. Kita bertanya, kita ngobrol, tetapi kita tidak pernah menanggapi apa yang Allah inginkan. Saya tidak menanggapi apa yang Paulus katakan, Bapak Paulus katakan. Itu yang terjadi. Dan mungkin tahun kemarin kita berkomunikasi dengan Allah seperti itu. Allah inginkan setiap kita berkomunikasi dua arah. Makanya IHA itu adalah sesuatu yang penting buat setiap kita. Itu adalah satu konsep buat setiap kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah secara dua arah. Kita berdoa, kita memohon sesuatu, tetapi kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan Allah dengan membaca Alkitab. Jadi diharapkan tahun ini kita tidak bolong di dalam iya, amin. Amin. Catat ini, malaikat catat ya, udah amin. Kemudian mari pakai tahun 2026 dengan mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Saya percaya setiap kita sanggup untuk melakukan itu. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bersyukur kepada Allah oleh karena anugerah-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan biarkan hidup kita selalu di dalam tangan-Nya.
Karena Dia yang memberikan pengharapan yang sesungguhnya. Pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam hari-hari yang kita miliki. Tahun 2025 sudah kita lalui. Dan kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Allah. Dan itu menyatakan bagaimana Allah kita begitu setia di dalam setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat untuk bersyukur atas kasih Allah sepanjang tahun ini. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu yang begitu indah, Engkau nyatakan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan. Terima kasih Yesus akan penyertaan-Mu, akan apa yang Kau nyatakan di dalam setiap kami. Kami berterima kasih Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Bersyukur padamu. Engkau baik, Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan luar Tuhan. Engkau Allah yang tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau begitu baik di dalam setiap kami. Di dalam setiap pergumulan yang kami boleh hadapi di tahun 2025. Kau selalu memberikan dukungan di dalam setiap kami. Kau selalu memberikan penyertaan di dalam setiap kami. Tapi bukan hanya itu saja. Engkau yang memberikan jalan keluar buat setiap kami untuk menyelesaikan semuanya. Biarkan ya Tuhan kasih-Mu itu selalu hadir di dalam hari-hari kami. Di tahun ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kasih-Mu itu yang membawa kami pada satu kemenangan demi kemenangan. Dan nyata ya Tuhan dengan apa yang menjadi penyertaan-Mu di tahun yang kemarin. Terima kasih. Kami percaya akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau nyatakan itu 2000 tahun yang lalu. Melalui kelahiran-Mu, melalui penyaliban-Mu,
melalui kebangkitan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mengingat kembali akan kasih-Mu itu, akan penyertaan-Mu itu melalui perjamuan ini. Engkau Allah yang menguduskan setiap kami. Engkau Allah juga menguduskan setiap pelayan-pelayan yang melayani. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Suatu pengingat buat setiap kami bahwa kasih-Mu begitu luar biasa di dalam setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan perjamuan ini menjadi kutuk di dalam setiap kami, tetapi boleh menjadi berkat buat setiap kami akan anugerah yang Kau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima perjamuan ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Ini adalah tubuh yang hancur karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ini adalah tubuh Kristus yang diberikan kepada setiap kita, sehingga kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Melalui pilur-pilurnya
Dia memberikan kekuatan baru di dalam setiap kita. Dia memberikan pengharapan baru di dalam setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita. Pengorbanan yang begitu luar biasa Dia nyatakan supaya setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Darah Yesus yang tercurah bukanlah darah yang sia-sia. Itu Dia nyatakan untuk setiap kita ditebus olehnya akan segala dosa-dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan bahwa Allah kita Allah yang baik. Allah yang tiada duanya, yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, atas dosa-dosa kehinaan yang kita lakukan. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itulah adalah anugerah yang luar biasa yang Dia nyatakan di dalam setiap kita, sehingga patut setiap kita bersyukur kepada Dia Allah yang luar biasa. Oh, kami bersyukur. Oh, Kau baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Bersyukur ya Tuhan akan Engkau. Kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Dengan segala apa yang Engkau miliki supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin melekat dengan Engkau.
Engkau. Biarkan kami ya Tuhan merasakan jamahan-Mu lebih lagi di dalam pribadi lepas pribadi kami. Engkau Allah yang berdaulat di dalam setiap kami. Dan kami Tuhan mengawali tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Untuk persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Dan berikut ini adalah rekap keuangan bulan Desember 2025. Laporan keuangan dari tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari 2026. Dan berikut ini adalah saldo dana Natal, ada lebih. Ya Bapak Ibu akan ditambahkan ke kas gereja. Tuhan. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Yeni Erianti tanggal 9 Januari dan Ibu Ayu tanggal 11 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan ibadah Happy Heart pada hari Kamis jam 5 sore di MDC Metro. Mari oma-oma dan opa-opa dipersilakan untuk bergabung. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam resepsi pernikahan anak dari Ibu Gioklan, Justin dan Jovina hari Minggu tanggal 11 Januari jam 5 sore sampai dengan jam 8 di Geraha Suka. Ya, demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, bela ini jadi doa kita bahwa kita mau terus dipimpin oleh Tuhan untuk melewati hari-hari yang akan datang. Amin. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin setiap langkah kami Yesus.
sedikit keterangan, jadi itu Happy Heart tanggal 8 ya. Tanggal 8 hari Kamis, jadi tadi tidak ada tanggalnya. Jadi minggu ini tanggal 8. Ya, demikian tambahannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Engkau berikan di sepanjang tahun 2025 yang Engkau terus bimbing sertai kami di dalam hari-hari kami. Dan kami Tuhan boleh menginjak tahun ini dengan anugerah yang luar biasa yang daripada-Mu. Kesehatan, kekuatan selalu ada di dalam setiap kami. Dan kami boleh ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin melekat akan Engkau. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terus ya Tuhan bimbing kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Di sepanjang tahun 2025. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Pribadi-pribadi yang terus ya Tuhan menghasilkan buah-buah yang Engkau kehendaki di dalam hari-hari kami. Kami menyerahkan tahun ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas semuanya. Engkau adalah yang bekerja di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi sebagai jemaat-Mu. Nama-Mu yang akan kami permuliakan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap kami. Biarkan ya Tuhan melalui tema yang ada di tahun ini. Kami menjadi orang-orang yang terus ya Tuhan melekat dengan Engkau. Dan menghasilkan buah yang semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Biarkan tema ini menjadi satu langkah buat setiap kami. Untuk mengarungi tahun ini dengan satu kepastian ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang terus ya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Dalam waktu-waktu yang ada Tuhan, di tengah segala pergumulan, problema yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap ya Tuhan apa yang ada. Berkati para pemimpin kami, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahkan Pulau Rote. Engkau Allah yang terus ya Tuhan membawa bangsa ini pada satu perubahan demi perubahan untuk semakin lebih baik lagi. Berkati juga kota Metro Tuhan, biarkan Engkau Allah yang terus menaungi kota ini dengan kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan untuk para pemimpin kami. Juga pakai gereja-gereja-Mu yang ada di kota Metro untuk kepanjangan tangan-Mu menjadi berkat atas kota ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang menyertai kami, juga Engkau Allah yang membawa kami untuk menjadi berkat atas kota kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas apa yang Engkau nyatakan di dalam setiap kami, berkat-Mu yang melimpah di dalam setiap kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau undur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada dalam setiap hidup-Mu, pribadi lepas pribadi. Allah menumpangkan tangannya atas hidup-Mu, sehingga Engkau akan mengarungi tahun ini dengan damai yang daripada Allah. Mengarungi tahun ini dengan sukacita dari Allah. Dan Allah terus menyertai hidup-Mu, sehingga Engkau boleh menjadi berkat. Engkau boleh berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Engkau secara pribadi, diberkatilah keluarga-Mu dan usaha-Mu, sehingga Engkau menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan